Ada banyak orang yang punya banyak uang tapi belum tentu bahagia. Kita tidak bisa menggantikan kebahagiaan dengan aset. Ada banyak orang yang punya aset tapi tidak bahagia. Bahagia itu adalah hati. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin, karena merekanya empunya kerajaan Allah. Celakalah orang kaya, karena dengan kekayaannya mereka memperoleh penghiburan. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kaya dan miskin itu sebuah status sosial yang ditentukan oleh aset finansial. Orang selalu mendefinisikan orang miskin sebagai orang yang secara finansial dan material kurang. Orang kaya selalu dipahami sebagai orang yang secara finansial dan material berlimpah. Apakah itu adalah penentu untuk kebahagiaan? Tadi pagi saya mengomentari, kalau saja orang miskin karena dia malas, atau karena dia kuat isi togel, atau karena terlalu rajin belanja di Shopee, kemudian dia miskin, apakah mereka empunya kerajaan Allah? Sebaliknya, kalau orang kaya karena dia telaten, ulet, pekerja keras, apakah dia juga tidak layak untuk kerajaan Allah? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, untuk memahami apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini, kita perlu mengerti konteks. Konteks artinya situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di seputaran Yesus, dan konsep orang tentang kekayaan dan kemiskinan pada waktu itu. Pada zaman Yesus memang tampaknya orang itu miskin bukan karena isi togel, karena waktu itu belum ada. Orang itu miskin bukan karena kelebihan main HP lalu kemudian paketnya kurang, atau karena terlalu banyak belanja di Shopee.
Waktu itu belum ada. Tapi waktu itu memang orang miskin karena orang kaya mendominasi hidup orang miskin. Sebaliknya orang kaya berfoya-foya di atas orang miskin dengan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, dan gaya hidup orang kaya pada waktu itu cenderung menggantungkan hiburan pada kekuatan finansial. Karena kaya, mau apa saja oke, beli apa saja bisa, mau kemana saja bisa. Dan dia merasa bahwa dengan kekuatan finansial dan kekayaan itu dia terhibur dalam hidup. Nah, konteks inilah yang membuat Yesus berbicara, celakalah orang yang kaya, karena dengan kekayaannya dia memperoleh penghiburan. Jadi tidak sebatas pada kaya saja, ada catatannya. Karena dengan kekayaannya dia memperoleh penghiburan. Padahal Bapak Ibu, kita kaya itu bukan untuk hiburan, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rasanya di zaman ini juga orang kaya itu bervariasi. Bahwa orang kaya dengan cara apa saja itu urusan pribadi. Tapi mental hidup orang kaya itu yang perlu mungkin kita koreksi. Di zaman ini ada orang kaya karena dia kerja keras dan telaten. Dan karena itu pasti dia tidak menghambur-hamburkan kekayaan, dan tidak dengan kekuatan kekayaan itu dia bebas mencari hiburan di mana-mana. Tapi ada juga yang karena dia kaya, dia bebas kemana-mana, dia bebas keluar masuk tempat-tempat hiburan, dia bebas mungkin juga berselingkuh dengan siapa saja, kan bisa bayar. Inilah mental yang membuat Yesus mengatakan bahwa kalau orang kaya dan modelnya kayak gini, itu yang celaka. Karena kekayaan itu tidak untuk hal-hal yang tidak senonoh gitu. Jadi bicara tentang celaka orang kaya itu sebenarnya bukan pada status sosial, dan bicara tentang berbahagialah yang miskin itu juga bukan karena status sosial. Itu lebih pada sikap hati, bahwa kenyataannya secara sosial atau secara kenyataan ada yang kaya dan ada yang miskin, itu tidak terlalu penting. Karena yang paling penting untuk Tuhan adalah hatimu terarah kepada Tuhan, merasa bergantung pada Tuhan atau tidak. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan ketika dalam bacaan pertama Nabi Yeremia berbicara tentang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia, dan terberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Allah. Jadi konkretnya begini, bisa saja kita miskin, tapi kalau tidak bergantung pada Allah juga tidak bahagia, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan banyak orang yang memakai alasan kemiskinan untuk tidak ke gereja, tidak berdoa. Kenapa tidak ke gereja? Tidak bisa beli minyak, tidak bisa bayar ojek. Giliran ke tempat lain ada uang beli minyak, bisa pakai ojek. Kenapa tidak bayar iuran dan tidak kolektif? Tidak ada uang. Giliran isi togel tiap hari isi terus. Giliran ada Shopee tiap hari belanja terus. Setelah itu mengeluh miskin. Apakah ini layak untuk kerajaan Allah? Tidak, Bapak Ibu. Jadi jangan juga berpikir kalau mau masuk kerajaan Allah dan bahagia harus miskin. Tidak. Kalau kita miskin lalu kemudian kita mengabaikan Allah, juga tidak layak untuk kerajaan Allah. Sebaliknya, kita kaya lalu bukan berarti tidak bisa memperoleh kerajaan Allah dan tidak bisa bahagia. Karena mungkin dengan kekayaan itu kita semakin menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan untuk hidup kita. Dan yang paling penting, setelah kita kaya, kita percaya bahwa Tuhan tidak diganti dengan kekayaan. Kekayaan adalah sarana untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Kalau yang seperti ini kan layak untuk kerajaan Allah dan layak untuk bahagia. Jadi Bapak Ibu, dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini, dia sebenarnya ingin mengetuk hati kita, mental, sikap hati. Jangan bermental seperti orang kaya yang menggantungkan hidup pada kekayaan dan lupa Tuhannya. Jangan membiarkan hidup berjalan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri dan lupa Tuhannya. Masih ingat cerita Yesus ketika dia berbicara tentang satu orang kaya muda yang bodoh.
Dia berbicara, padaku sudah ada pada semua, rumah, gudang, isi gudang, semua sudah ada. Tapi kalau Tuhan bilang, saat ini juga aku mencabut nyawamu, apa gunanya dengan kekayaan? Itulah contoh orang kaya yang bodoh dan yang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi menggantikan Tuhan dengan kekayaan. Sebaliknya, jangan bangga menjadi orang miskin dan seolah-olah itu menjadi orang yang perhatian penuh dari Allah. Kalau kita miskin karena malas dan karena tidak tertib dan teratur dengan hidup, juga tidak berkenan di hati Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, paling penting untuk kita adalah menyadari hidup itu anugerah. Karena hidup itu anugerah, maka mari menjalani dalam rasa syukur kepada Allah. Yang membuat kita miskin sebenarnya mental. Orang kalau bekerja keras tidak mungkin miskin. Orang kalau tahu kelola hidup dan pendapatan pasti tidak miskin. Tapi yang ada, orang tidak bisa mengelola keuangan, orang tidak bisa mengelola hidup. Itu yang membuat orang miskin. Giliran sudah miskin, persalahkan Tuhan. Pada saat tidak miskin, jauh dari Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang miskin karena mereka adalah empunya kerajaan Allah. Itu sangat erat kaitan dengan sikap hati yang merasa bergantung kepada Allah, yang menyadari bahwa hidup adalah anugerah Allah dan biarkan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, itulah orang yang terberkati. Kerajaan Allah itu bicara tentang berkat, maka orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang yang terberkati. Dan berkat terbesar dalam hidup kita adalah kebahagiaan. Bapak Ibu, kita tidak bisa membeli kita tidak bisa membeli kebahagiaan dengan uang. Ada banyak orang yang punya banyak uang tapi belum tentu bahagia. Kita tidak bisa menggantikan kebahagiaan dengan aset. Ada banyak orang yang punya aset tapi tidak bahagia. Bahagia itu adalah anugerah Allah. Makanya ada sabda bahagia. Dan yang kita dengar hari ini adalah sabda bahagia. Dan seluruh sabda Allah itu adalah sabda yang membahagiakan. Tinggal sekarang kita membuka hati kepada sabda Allah atau tidak. Jangan lupa, kalau kita kembali ke manusia pertama yang dibacakan dalam bacaan pertama di beberapa hari terakhir tentang kisah penciptaan, Adam dan Hawa diciptakan baik adanya dengan kebahagiaan. Tuhan menciptakan mereka menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan memberi mereka tinggal di Taman Eden dengan pesan, kamu makan apapun yang ada di sana, kecuali buah dari pohon pengetahuan itu jangan kamu makan. Mereka enjoy hidupnya, mereka telanjang tapi bahagia. Tapi ketika mereka mengabaikan sabda Allah dan dengar suara iblis dalam bentuk ular, hidup lalu jadi berantakan, tidak tenang. Kan dalam kisah itu kan ketika ular sukses merayu Hawa, Hawa lalu menyuruh Adam untuk makan buah yang dilarang Tuhan. Itu kan mengabaikan sabda Allah. Apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Begitu dengar Tuhan panggil, Adam, takut, lari, mau sembunyi. Ya namanya Tuhan kan dia yang ciptakan, dia tahu mereka ada di mana. Kau mau sembunyi kemana tidak bisa. Terus Tuhan bilang apa? Pasti kamu makan buah yang saya larang itu. Lalu apa jawabnya Adam? Iya Tuhan, itu perempuan yang kau berikan kepada saya itu yang suruh saya makan. Lalu pergi ke Hawa. Hawa, kenapa kamu makan? Itu ular yang suruh saya makan. Intinya, mereka lalu jadi tidak tenang hidupnya. Padahal Tuhan hanya cari menyapa untuk menjumpai mereka. Mereka sudah ketar-ketir, mereka sudah ketakutan. Dan mereka takut karena mereka telanjang. Padahal sebelumnya mereka telanjang juga tapi tidak takut. Jadi itulah risiko dari ketika kita mengingkari Allah, mengingkari sabda Allah, maka kebahagiaan itu akan tercabut dari ketenangan diri kita. Bapak Ibu, coba saja setiap hari baca sabda Tuhan. Kalau ada waktu renungkan, pasti ada kebahagiaan tersendiri. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah mendengar sabda Tuhan, susah untuk bahagia.
Karena semua sabda Allah itu membahagiakan kita. Apalagi kita orang Katolik, Ekaristi itu diberikan sebagai sumber kebahagiaan. Seringkali saya mengatakan, dulu selesai baca Injil pasti dibilang, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kenapa? Sabda itu sumber bahagia. Sebelum kita terima komuni, apa kata Romo? Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kita terima itu untuk bahagia. Jadi Ekaristi itu sumber kebahagiaan. Apalagi Bapak Ibu, kita hidup semua pasti mau bahagia. Di dunia kita mau bahagia. Setelah hidup di dunia kita mau bahagia abadi. Sama saja jawabannya. Kalau mau bahagia di dunia, kalau mau bahagia abadi, jangan pernah melepaskan diri dari Tuhan. Toh kalau kita mati doanya apa? Mohon keselamatan kekal dan kebahagiaan kekal bagi ini. Kita mohon kepada Allah. Kenapa? Kita tahu yang menganugerahkan bahagia abadi itu cuma Tuhan. Bukan hanya bahagia abadi, bahagia di dunia ini juga cuma Tuhan. Bapak Ibu, kebahagiaan itu anugerah. Makanya ada sabda bahagia. Dan Bapak Ibu ingat gak? Buah kedua dari 7 buah roh itu apa? Buah pertama dari 7 karunia buah roh itu apa? Kasih. Nomor 2, sukacita. Itulah kebahagiaan. Jadi kalau mau berbahagia, harus menyerahkan diri kepada Allah, membuka diri kepada gerakan roh Allah, karena roh Allah menganugerahkan kita kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu anugerah. Seberapa besar pun kekuatan finansial Anda, kekayaan Anda, uang Anda, kehebatan manusiawi Anda, tidak akan pernah membuat kita bahagia. Karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, kebahagiaan tidak bisa digantikan dengan kekayaan material. Hanya Tuhan yang bisa menganugerahkan kita kebahagiaan. Semoga kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini menyadarkan kita bahwa kita datang untuk bahagia. Tuhan memanggil kita untuk menganugerahkan kebahagiaan kepada kita. Tinggal sekarang kita perlu percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Terberkatilah dan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri dan manusia. Semoga Tuhan memberkati.